Ya rekan RKN, kita sudah ada di penghujung acara. Tidak terasa 1,5 jam kita sudah berdiskusi panjang lebar tentang prospek politik dan ekonomi di 2023. Saya ke Mbak Rosdiana, ini kita sudah ada di penghujung. Tadi diskusi panjang lebar kita soal masalah ekonomi, lalu soal pemimpin, lalu kemudian kita bicara soal tahun politik. Nah, pertanyaan penting saya, dari nama-nama yang sudah beredar, siapa kira-kira calon presiden yang bisa membawa ekonomi kita lebih baik dari zaman Jokowi ini? Ya, baik Bung. Jadi tadi jangan lupa ya, namanya ada Prabowo, ya, ada Ganjar, ada Puan, ada Anies, ada Erlangga Hartarto. Ya, baik. Tapi sebelum saya menanggapi itu, saya mau highlight sedikit yang dikatakan Bang Emrus tadi ya mengenai IKN. Jadi siapapun presiden kita berikutnya perlu ditekankan bahwa sebaiknya no turning back. Jangan mundur gitu ya. Tapi ada tantangannya. Memindahkan IKN dan support sistem IKN itu hanya sekitar memindahkan 15-18% aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan belanja ASN. Jadi kalau hanya itu saja tidak cukup. Oleh karena itu perlu pemerintah merancang kebijakan bagaimana pemindahan IKN ini bisa menarik aktivitas ekonomi dari pusat ke sana dan juga ekonomi sekitarnya. Dan kita tidak perlu khawatir, sebenarnya ada banyak pengalaman negara yang ibu kota negaranya itu bukan di pusat ekonominya. Malaysia, Australia dan lain-lain, dan itu bagus sekali gitu ya. Jadi itu salah satu yang ingin saya highlight. Semoga tidak mundur gitu. Pusat ekonomi tetap Jakarta, ibu kota negara di jangan sebaiknya tidak mundur ya, bukan kemunduran. Oleh karena itu kita percaya Pak Jokowi sebelum turun menjadi presiden kita berikutnya perlu menanamkan akar ekonomi yang cukup kuat untuk mendukung itu. Karena kalau tidak itu hanya memindahkan 15% belanja ASN, itu tidak banyak untuk mendorong perekonomian kita ini supaya semakin merata. Balik ke pertanyaan tadi ya. Begini, kalau dari nama-nama yang ada, kalau kita berpikir hanya perspektif ekonomi, saya kira ada dua yang menurut saya memahami pengelolaan ekonomi relatif lebih baik dibanding calon yang lain. Yang pertama Pak Ganjar, saya percaya memiliki kemampuan pengelolaan ekonomi karena apa? Dia memegang puncak tanggung jawab pembangunan ekonomi sebuah provinsi, di mana provinsi itu adalah salah satu provinsi yang cukup besar kontribusinya terhadap perekonomian secara nasional. Anies juga ya, tetapi sudah sempat off gitu ya. Nah, yang kedua adalah saya melihat Pak Erlangga Hartarto punya kemampuan secara ekonomi untuk melanjutkan estafet kebijakan ekonomi mungkin ke arah yang lebih baik. Karena dia punya basis basis posisi yang cukup baik di bidang itu. Bukan berarti Pak Prabowo, Anies, Puan tidak bisa gitu ya. Seperti tadi saya mengatakan politik adalah anomali. Bahkan Bung Sebastian saja yang tidak punya kemampuan politik, mungkin silakan saja sepanjang mampu merekrut tim ekonomi yang handal. Seperti itu ya. Jadi kalau hanya mempertimbangkan pengalamannya dan juga mungkin apa yang sudah dia punya saat ini secara ekonomi, dua itu leading di antara calon yang lainnya menurut saya. Wah, berarti calonnya Bang Emrus tadi udah masuk ini? Masuk, ini kan hanya pertimbangan di atas kertas, kita melihat kapasitasnya berdasarkan apa yang sudah dia lakukan. Ibu Puan bagaimana? Puan punya kemampuan secara politik, tapi mungkin tidak secara langsung di bidang ekonomi. Apakah dia tidak bisa menjadi presiden? Bisa sekali, karena dia punya kemampuan misalkan untuk didukung oleh kekuatan-kekuatan ekonomi di berbagai partai politik nanti yang mendukung mereka. Jadi saya hanya menggarisbawahi bahwa ada dua mungkin yang secara politik, secara ekonomi punya kemampuan yang lebih tinggi dibanding calon-calon lainnya. Oh, jadi kalau ditanya dari bidang ekonomi siapa calon presidennya? Maka Mbak Rosdiana akan mendorong yang namanya Ganjar sama Erlangga Hartarto. Kalau berdasarkan pengalaman mengeksekusi kebijakan ekonomi. Wah, ini Bang Emrus kayaknya dapat dukungan ini di bidang ekonomi. Jadi abang ini mantap juga nih mendorong dua pasangan calon. Analisis objektif. Artinya dari perspektif ekonomi Bu Rosdiana sudah menjelaskan, ya kan? Sangat jelas sekali. Kemudian saya melihat dari perspektif komunikasi politik. Jadi oleh karena itu kalau dipasangkan Ganjar Pranowo menjadi calon presiden, masuk tuh barang.
Sayangnya Sri Mulyani tidak masuk calonnya kan, kalau enggak lebih baik rasional. lagi. Baru kemudian berpasangan dengan dengan Erlangga Hartarto. Tentu dengan catatan, masih ada catatannya, didukung oleh koalisi besar juga. Karena harus ada di situ koalisi pelanginya. Jadi religius, nasionalis religius harus satu kesatuan. Kalau boleh saya mengusulkan, mudah-mudahan teman-teman PD Perjuangan mendengar atau Golkar mendengar gitu ya, karena di sana banyak teman-teman saya. Kalau misalnya dipasangkan Ganjar Pranowo dan Erlangga Hartarto, hampir dipastikan secara kalkulatif mereka bisa menang dengan catatan tadi koalisi besar. Yaitu apa? Nah, nasionalis religius misalnya, kalau itu kita buat kategorinya, walaupun kategori itu masih sebagai wacana saja. Misalnya PD Perjuangan, kemudian adalah Golkar, dan bisa saja tidak ada masalah masuk Gerindra dan P3, kemudian PKB sama PAN ya. Nah, kalau ini satu kesatuan dan bila perlu lagi ditarik lagi PKS menjadi suatu koalisi, di situ hampir dipastikan secara politik mereka akan memenangkan pilpres yang akan datang dua paslon ini. Jadi artinya apa? Koalisi besar. Kenapa? Politik kita itu akan lebih bisa lebih baik kalau kita menggunakan politik gotong royong, kebersamaan. Janganlah pikul sendiri, mari kita pikul bersama-sama. Nah, kalau itu dilakukan kan politik gotong royong. Nah, PKS tarik, jangan seolah-olah PKS itu di luar sana, rangkul saja. Saya yakin itu dengan kepemimpinan PKS sekarang, ketua umumnya sama sekjennya itu, saya pikir mereka itu akan tertarik untuk masuk ke koalisi tersebut. Tapi ada boleh catatan saya, kesempatan ini boleh saya menyampaikan dalam pemilu yang akan datang, menjelang pemilu, supaya kita menghindari politik identitas sebagaimana dikatakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi terus terang, ketika ada nanti mengangkat politik identitas, sama saja bahwa kandidat tersebut tidak kuat program ekonominya. Itu saja. Jadi jangan pilih politik identitas yang sempit itu, yang eksklusivitas itu, yang membawa religiusitas seolah-olah lebih hebat daripada kelompok lain. Hilangkan saja, karena menurut saya apa? Memang setiap manusia memang punya identitas sendiri, dan setiap manusia lahir ke bumi, ayahnya sama, ibunya sama, lahir kembar, itu tidak ada yang sama. Berbeda kita satu dengan yang lain. Apa kita harus benturkan perbedaan-perbedaan satu dengan yang lain itu? Oleh karena itu fokuslah kepada program kesejahteraan rakyat. Jangan lagi masuk ke wilayah-wilayah menyangkut soal politik identitas seperti yang terjadi kemarin di Pilkada DKI. Ketika periode kedua Pak Jokowi secara nasional itu muncul gitu ya. Jadi sempat ada suatu kelompok tertentu yang seolah-olah bahwa mereka lebih benar daripada yang lain. Cilakanya kalau kita bicara filsafat gitu ya, dia katakan bahwa kalau kita netral pada krisis amoral, sama saja kita bagian dari amoral itu. Artinya apa yang mau saya katakan? Ketika politik identitas ditonjolkan dan menguntungkan salah satu kandidat tertentu itu mendiamkan, sama saja dia pendukung politik identitas yang sempit itu. Harusnya yang diuntungkan itu maju ke permukaan dari politik identitas yang digelorakan oleh kelompok tertentu, mengatakan saya tolak politik identitas itu, saya tidak mau menang karena itu, saya tidak setuju itu. Siapa yang menyampaikan itu? Harusnya begitu, dan itu terjadi di Amerika Serikat. Membela lawan bersaingnya ketika lawan bersaingnya dipojokkan tidak rasional. Demikian. Jadi intinya koalisi besar, ya betul. dan calonnya abang itu didukung oleh Mbak Rosdiana. Itu perspektif ekonomi kan? Nyambung kan? Jadi nyambung lah barang ini ya. Itu tidak disetting itu bang. Faktor dari segi perspektif ekonomi itu. Oke, ya Mbak Rosdiana, kira-kira apa yang penting yang perlu diperbaiki di tahun 2023 ini? Kita belajar dari tahun 2022. Secara ekonomi gitu ya. Ekonomi. Jadi begini ya. Kita tahu bahwa kontes politik di 2023 ini akan membawa aktivitas ekonomi baru, itu sudah pasti. Tetapi kita sangat berharap bahwa, ingat semuanya kita perlu melihat bahwa secara ekonomi tantangan saat ini lebih berat dari pemilu-pemilu sebelumnya. Kita baru saja terkena dampak COVID-19, belum mereda. Kita baru saja melihat bahwa ada gejolak geopolitik secara internasional yang mempengaruhi perekonomian dunia termasuk Indonesia. Oleh karena itu siapapun nanti akan mengajukan calon dari mereka seperti itu, seperti kata Bang Emrus,
marilah kita berpolitik dengan sopan. Ada nggak politik yang sopan itu? Harus kita ciptakan. Supaya apa? Pembangunan ekonomi kita yang kita bisa raih sampai pertumbuhan sekitar 5% itu bisa kita pertahankan atau bahkan bisa lebih dari asumsi ekonomi makro yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Menurut saya itu saja. Kalau itu bisa kita lalui di tahun politik ini, perekonomian bisa tetap aman meskipun kita harus mengerjakan pesta politik di depan mata, itu sudah baik menurut saya. Sambil kita mendengar, melihat siapa pemimpin ekonomi kita berikutnya gitu. Tidak harus mumpuni secara ekonomi, tetapi pengalaman mengelola perekonomian secara faktual itu penting menjadi dasar kita untuk melihat apakah kita akan lebih baik dari periode sebelumnya secara ekonomi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini kita tepuk tangan dulu untuk kedua narasumber ini. Ini luar biasa. Terima kasih Bang Emrus. Terima kasih Mbak Rosdiana. Rekan RKN dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu 1,5 jam kita membahas masalah ekonomi dan politik di tahun 2023. Nah, apa yang kita bicarakan ini menjadi gambaran untuk kita menjalani situasi ekonomi dan politik Indonesia selama 1 tahun ini ke depan. Nah, atas nama RKN Radio, saya Sebastian Salang dan Eri Koko, produser acara ini, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi dalam diskusi titik temu minggu depan. Terima kasih.